Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Naufalisya, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Psikologi, akan memaparkan hasil temuan dari penelitian saya dalam ikut andil konferensi nasional. Dengan judul yang saya bawa ini adalah hubungan antara perasaan kesepian, loneliness, dengan ide bunuh diri, suicidal ideation pada generasi Z, yang dibimbingi oleh dosen Ibu Dewi Trihandayani, MPSI Psikolog. Baik, di sini ada poin-poin yang akan membantu saya dalam memaparkan hasil penelitian saya. Yang pertama terkait latar belakang, kedua terkait kajian teori, ketiga terkait metodologi penelitian, yang terakhir keempat terkait hasil. Baik, latar belakang. Jadi menurut hasil data statistika yang telah ditunjukkan oleh World Health Organization atau WHO, fenomena bunuh diri sendiri itu merupakan suatu permasalahan kesehatan global yang sangat genting belakangan ini. Dengan data yang ditunjukkan, jumlah kematian akibat kasus bunuh diri tercatat melebihi 800 jiwa di seluruh dunia setiap tahunnya. Sedangkan di Indonesia sendiri, mengutip dari data Polri yang telah dilakukan, eh, fenomena bunuh diri Indonesia itu terhitung mencapai 1.350 kasus, menunjukkan adanya kenaikan angka dari kasus kematian akibat bunuh diri di tahun lalu. Telah banyak penelitian terdahulu yang membahas terkait fenomena bunuh diri ini. Namun, banyak juga hasil dari penelitian ini mengatakan hal yang berbeda-beda, yang beragam. Seperti hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Niu dan kawan-kawannya, ini menjelaskan penemuannya terkait gejala-gejala psikologis seperti kesepian, keputusasaan, dan depresi yang berkaitan langsung dalam mendukung munculnya ide bunuh diri. Meskipun begitu, penelitian lain yang telah dilakukan oleh Olga pada tahun 2022 berkata lain. Di dalam penelitiannya, mereka mengatakan bahwasanya loneliness sendiri ini tidak dapat memiliki hubungan yang cukup untuk menjadi prediktor seseorang mengembangkan ide bunuh diri, melainkan ada banyak faktor lain yang lebih kritis dalam membentuk pemikiran ide bunuh diri pada seseorang. Rumusan masalah di dalam penelitian saya disusun untuk menjawab pertanyaan apakah ada hubungan yang signifikan antara perasaan kesepian, loneliness, dengan ide bunuh diri, suicidal ideation pada generasi Z. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian saya adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan perasaan kesepian dengan ide bunuh diri pada generasi Z. Baik, di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian saya sendiri terbagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian saya sendiri adalah untuk memberikan informasi pada mahasiswa, peneliti maupun pembaca terkait hubungan perasaan kesepian dengan ide bunuh diri pada generasi Z, serta menyumbangkan pemikiran penulis, pemikiran saya sebagai hasil dan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu psikologi ke depannya. Adapun manfaat praktis, yang pertama itu dapat memberikan wawasan baru mengenai hubungan perasaan kesepian dengan ide bunuh diri pada generasi Z. Yang kedua, menambah pengalaman bagi peneliti dalam mengerjakan karya ilmiah yang baik dan menerapkan metode ataupun ilmu yang telah saya pelajari selama perkuliahan. Oke, di sini ada kajian teori. Jadi teori yang saya pakai pertama ada teori terkait loneliness atau kesepian, yaitu merupakan perasaan tidak nyaman yang muncul pada individu akibat ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan sosial yang diharapkannya, menurut Perlman dan Peplu pada tahun 1981. Eh, jadi penyebab individu mengalami gejala perasaan kesepian ini diakibatkan karena adanya kesenjangan yang mereka rasakan antara harapan atau dan realitas pada hubungan sosialnya sehingga adanya selisih ataupun jarak dari hubungan sosial yang dia harapkan yang diinginkan dengan kenyataan yang sedang dia rasakan saat ini seperti itu. Lalu teori kedua saya memakai teori suicidal ideation atau ide bunuh diri. Ini didefinisikan sebagai suatu pemikiran singkat mempertimbangkan atau merencanakan aksi bunuh diri. Jadi
Munculnya ide bunuh diri ini biasanya itu ditandai dengan gejala-gejala psikologis lain seperti gangguan jiwa atau pikiran, perasaan sedih, rasa malu, bersalah, kesepian, penghinaan, kecemasan, serta atau ketakutan sendiri. Yang mana perasaan-perasaan ini tidak terus-menerus dirasakan oleh individu sehingga pada akhirnya dia tidak dapat menahannya lagi dan akhirnya memunculkan kebiasaan atau perilaku eh, yang merujuk pada upaya bunuh diri. Oke, di sini ada hipotesis penelitian. Jadi hipotesis dalam penelitian saya, yang pertama ada hipotesis alternatif atau yang saya harapkan yaitu adanya hubungan yang signifikan antara perasaan kesepian dengan ide bunuh diri pada generasi Z. Sedangkan hasil nolnya itu, hipotesis nolnya itu tidak ada hubungan yang signifikan antara perasaan kesepian dengan ide bunuh diri pada generasi Z. Baik, di sini terkait metode penelitian. Jadi, penelitian saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi dan sampelnya adalah generasi Z, tentang usianya 12 sampai 28 tahun. Individunya, individu yang merasakan kesepian dan bersedia mengisi kuesioner tanpa paksaan. Jumlah respondennya sebanyak 113 responden dengan rentang usia 12 sampai 28 tahun, terdiri dari perempuan sekitar 82,1% dari seluruh responden dan laki-laki 17,9% dari keseluruhan responden. Teknik pengambilan sampel sendiri menggunakan teknik purposive sampling dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket via Google Form yang telah disusun sedemikian rupa dan disebarkan secara online melalui media sosial. Teknik analisis data sendiri menggunakan uji Pearson correlation dibantu dengan software IBM SPSS Statistics versi 20. Oke, di sini ada instrumen penelitian. Untuk variabel loneliness atau independent variable menggunakan instrumen penelitian ULS 8 atau UHLA Loneliness Scale 8 item merupakan versi singkat dari UCLA Loneliness Scale yang dikembangkan oleh Hayes dan Di Matteo berdasarkan skala aslinya oleh Russell pada tahun 1978. Jadi WLS 8 ini terdiri dari 8 butir item yang mengukur satu aspek, di mana setiap itemnya ini berbentuk skala Likert 1 sampai 4, di mana satu ini mengartikan sangat tidak sesuai, dua itu tidak sesuai, tiga sesuai, dan empat sangat sesuai. Menggunakan metode pengecekan Rush Rating Scale Model, item fit untuk mengukur alat ukur, ini menunjukkan nilai validitas sebesar 0,7 sampai 1,77 di semua itemnya dan menunjukkan nilai reliabilitas sebesar 0,8 dan 1. Lalu ada untuk variabel suicidal ideation atau dependent variable sendiri menggunakan instrumen penelitian RSIS atau Revised Suicidal Ideation Scale yang telah diadaptasi dan diterjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia oleh Fitriana pada tahun 2022. Jadi alat ukur RSIS ini terdiri dari 10 butir item yang mengukur dua dimensi, yaitu dimensi suicidal desire dan dimensi resolve plan atau preparation. Item dalam instrumen alat ukur RSIS sendiri ini berbentuk skala Likert 1 sampai 4, yaitu satu untuk mengartikan tidak pernah, dua kadang-kadang, tiga sering, dan empat selalu. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan sebelumnya, RSIS versi Indonesia ini menunjukkan hasil kelombak alfa sebesar 0,98. Oke, hasil penelitian. Jadi, dari penelitian yang saya lakukan menunjukkan hasil uji korelasi Pearson eh, itu menunjukkan hubungan yang signifikan antara loneliness dan juga suicidal ideation dengan nilai R sebesar 0,187 dan nilai P sebesar 0,047, di mana lebih kecil dari 0,05. Yang mengartikan semakin tinggi perasaan kesepian yang dirasakan seseorang, maka akan semakin tinggi juga keinginan seseorang untuk melakukan bunuh diri. Oke, jadi ada kesimpulan. Pada penelitian,
yang telah dilakukan, itu ditemukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara loneliness dan juga suicidal ideation pada generasi Z. Mengartikan jika semakin tinggi kesepian yang dirasakan individu, maka akan semakin tinggi juga keinginan mereka untuk melakukan upaya bunuh diri. Hasil ini menunjukkan bahwa perasaan kesepian yang dirasakan oleh individu ini dapat menjadi penyebab seseorang melakukan upaya bunuh diri, sehingga dapat dilakukan upaya preventif sesaat setelah diidentifikasinya seseorang saat merasakan kesepian, terutama yang dirasakan oleh generasi Z pada saat ini. Baik, sekian pemaparan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Saya Naufal Hisyam, pamit undur diri. Terima kasih.